Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dari Syariah semuanya, ketemu lagi nih sama aku, Aping. Selamat sore dan selamat bergabung di live sore hari ini. Semoga nih dengan adanya live sore hari ini nih, sobat-sobat dari Syariah dan juga teman-teman yang sedang menonton sore hari ini dapat manfaat dan juga semakin paham nih, terutama terkait investasi dan juga perencanaan keuangan nih sob. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas mengenai perencanaan keuangan untuk haji atau umroh melalui reksadana syariah nih sob. Nah, berbicara mengenai ibadah haji dan umroh nih sob, pasti jadi salah satu dambaan umat muslim di dunia ya sob. Namun, sebelum kita memutuskan untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh, alangkah baiknya nih sob kita mempersiapkan kesehatan fisik, mental, serta biaya perjalanannya juga nih sob. Nah, salah satunya adalah dengan perencanaan keuangan yang baik yang bisa kamu lakukan dengan berinvestasi di reksadana syariah ini sob. Nah, mau tahu nih info lebih lengkap mengenai perencanaan keuangan untuk haji dan umroh melalui reksadana syariah? Yuk kita langsung aja nih undang narasumber kita hari ini. Ada Mas Muhrizan Fauzi, beliau merupakan investment analis dari PNM Investment Management nih sob. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja nih invite narsum kita hari ini. Sebentar ya. Kita tunggu ya sob, narsum kita join live hari ini. Oke, assalamualaikum Mas Rizan, selamat sore. Apa kabarnya nih Mas? Iya, waalaikumsalam Kak. Siapa tadi maaf namanya? Aping. Aping, iya. Suaranya kedengeran kan ya? Iya, jelas kok. Ya, oke. Oke nih, mungkin nih Mas Rizan bisa sapa dulu juga nih ke sobat-sobat syariah yang sedang menonton live sore hari ini nih Mas. Oke, selamat sore. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini pendengarnya nyebutnya apa ya nih Kak ya? Sobat pas sobat Sobat, oke. syariah. Selamat sore Sobat semua. Eh, Perkenalan dikit ya, saya Muhammad Rizan Fauzi, ini dari investment analis PNM Investment Management. Ini kebetulan diajak live IG bareng nih ngomongin tentang haji. Oke, siap. Insya Allah kita betul, nanti saling berbagi ya betul. untuk pengelolaan dananya seperti apa, terus yang lain secara prinsip syariah itu seperti apa gitu. Silakan Kak Aping. Oke deh, siap. Nah, pada live sore hari ini kita akan bahas tema menarik nih, Mas. Dan sobat-sobat syariah juga, karena seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji itu kan, ngomongin soal ibadah haji gitu ya, Mas. Itu kan sudah mulai berjalan kembali gitu ya, setelah vakum kemarin kurang lebih 2 tahun karena 2 tahun adanya ya. pandemi ini ya, Mas. Iya. Nah, mungkin nih untuk sobat-sobat syariah semua dan juga teman-teman semua nih yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, tapi masih bingung nih Mas, gimana sih caranya dan mungkin harus dimulai dari mana nih? Atau teruntuk generasi milenial maupun generasi Z nih yang mungkin sekarang udah masuk ke dunia kerja dan memiliki penghasilan atau yang sudah memiliki planning nih untuk menyiapkan dana haji gitu, tapi bingung mau dari mana gitu. Pas banget nih dengan topik live kita hari ini nih ya Mas. Jadi tetap nih saksiin live kita hari ini sampai selesai dalam topik perencanaan keuangan untuk haji dan umroh melalui reksadana syariah nih. Nah, kalau gitu nih Mas, kita mulai aja nih langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Kalau Oke, misalkan boleh Kak. tadi ngomongin soal generasi milenial ataupun generasi Z gitu ya, maupun generasi Z ini, nah kira-kira nih mereka-mereka ini tuh Mas sebetulnya tuh sudah memikirkan untuk investasi atau belum sih Mas? Oh, oke. Sebenarnya kalau ngomongin tentang generasi milenial gitu, generasi kita gitu ya, sok muda gitu. Jadi sebenarnya mulai mulai banyak nih, apalagi yang first jobber gitu kan, udah mulai dapat pendapatan sendiri, udah mulai gaji pertama dan berikutnya gitu. Sebenarnya udah mulai banyak nih yang memikirkan tentang kita tuh mau nabung di mana, terus apakah nabung atau investasi gitu, daripada buat beli kopi Hmm, tiap hari kan, yang penting ya itu dipakai buat investasi. Jadi memang arahnya udah mulai ada banyak lah yang memikirkan untuk investasi itu. Cuma memang concernnya itu gimana ya? Karena untuk investasi itu sendiri kan sebenarnya masih terkesan baru juga kan buat buat mereka gitu secara umum. Jadi dari sisi tujuannya pun juga kadang masih
ikut-ikutan, yang lain ngomongin investasi, saya juga sebenarnya nggak terlalu paham nih, tapi teman-teman ikut ada yang investasi, ya udah saya ikutan gitu. Cuma ya itu dia, dari sisi tujuan kadang-kadang masih banyak juga yang masih bingung nih, saya itu tujuannya buat ngapain gitu, apalagi Hmm. kalau misalnya bicara produk investasi apa sih, saya mau investasi di produk apa, apalagi terkait konvensional atau syariah gitu, biasanya masih masih belum terlalu detail ke situ ya kalau saya lihat untuk teman-teman milenial gitu. Bener nih Mas, apalagi mungkin bisa dibilang juga karena apa ya, dampak dari pandemi kemarin juga nih selama 2 tahun, mungkin banyak juga nih generasi milenial ataupun generasi Z gitu yang udah mulai untuk berinvestasi, karena mungkin dapat dibilang juga nih untuk investasi saat ini pun udah gampang gitu ya Mas, kita mau Betul, investasi betul, betul. dimanapun juga udah bisa. Apalagi nih mungkin untuk investor-investor awal nih yang mau mulai investasi, mungkin bisa dengan investasi di reksadana syariah ini ya Iya, Mas. iya. Nah, oke nih, nah karena kita ngomongin dulu soal untuk perencanaan keuangan ibadah haji nih Mas, karena bulan ini juga apa ya, adalah momen dimana bulan haji, apalagi seperti yang tadi aku sebutin di awal, sempat vakum 2 tahun dan sekarang Iya, alhamdulillah betul. nih udah masyarakat udah mulai bisa lagi nih berangkat haji gitu ya. Kemudian nih Mas, pertanyaan selanjutnya nih, gimana nih pandangan generasi milenial dan generasi Z ini mengenai ibadah haji ini nih Mas? Apakah mereka ini tuh sebetulnya sudah menjadikan ibadah haji sebagai salah satu tujuan hidupnya nih Mas? Oke, sebenarnya kalau saya lihat gitu loh, apalagi saya juga mewakili generasi milenial gitu kan. Kalau saya melihat teman-teman, apalagi di circle saya itu kan mulai ada nih kecenderungannya untuk memikirkan haji gitu. Apalagi kan kemarin sempat isunya tuh yang terakhir itu, wah, ya lama banget nih. Jadi Hmm. orang-orang pada masuk ke berita itu gitu loh. Loh, ternyata hajinya itu kalau kita daftar haji lama banget gitu loh. Makanya wah, berarti itu jadi prioritas untuk kalangan milenial, meskipun memang kalau melihat secara umum, apalagi kalau kita bicara investasi gitu kan, mereka biasanya investasi itu untuk menyiapkan untuk kebutuhan yang bisa dilihat secara fisik lah, investasi dunia gitu. Misalnya kalau first jobber gitu, ya udahlah saya mau menyisihkan uang buat buat beli rumah atau beli kendaraan atau mungkin mempersiapkan pernikahan gitu, biasanya Atau pengennya lebih ke liburan situ gitu sih, ya Mas? atau liburan, betul Hmm. juga. Cuma haji itu udah mulai terpikirkan, cuma kan biasanya kalau anak muda pada umumnya gitu kan fokusnya ke sesuatu yang terlihat dulu biasanya. Nah, ini baru masuk momentumnya itu baru aja ini, karena melihat fakta bahwa daftar haji itu nggak gampang gitu loh, secara masa tunggunya dan secara modalnya pun juga harus dikumpulkan dulu gitu, intinya kayak gitu sih. Tapi intinya saya sih cukup senang ya, orang teman-teman sekarang udah mulai concern juga. Wah, ini udah banyak lah yang ngomongin bahwa kita tuh butuh effort juga untuk ngumpulin uang, untuk apa yang menyiapkan secara mental untuk pergi haji gitu, intinya kayak gitu sih. Tapi ya gitulah, saya cukup cukup seneng gitu dari teman-teman sendiri udah mulai ngomongin mulai daftar kapan nih, kayak gitu sih. Betul, jadi itu untuk Iya, tabungan kita juga ya Mas di betul, betul, akhirat betul. nanti kayak gitu. Oke deh nih, wah menarik banget nih Sob, jadi jangan sampai kelewatan, tontonin terus sampai live berakhir nih. Namun nih Mas, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin dulu nih ke sobat-sobat syariah semua, dan juga teman-teman yang sedang menonton live sore hari ini, jika nanti teman-teman punya pertanyaan nih seputar perencanaan keuangan untuk menyiapkan dana haji ataupun umroh, boleh nih langsung aja tanyakan di kolom komen ataupun di question box, karena mumpung ada Mas Rizan nih di sini, jadi mungkin nanti di sesi terakhir saat live kita akan pilih nih beberapa pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah yang akan dijawab langsung oleh Mas Rizan nih. Baik deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Rizan. Kalau misalkan kita ngomongin soal ibadah haji maupun umroh gitu, pasti kan ada persiapan yang tentu saja harus kita siapkan sebaik mungkin nih. Nah, kira-kira kenapa sih Mas untuk haji ini terutama harus disiapkan nih Mas? Oke, jadi kalau ngomongin tentang haji gitu kan, haji itu kan sebenarnya ibadah gitu, sesuatu yang wajib lah. Nah, makanya kalau misalnya ngomongin ibadah, apalagi kalau ibadah itu kan hubungannya sama Tuhan gitu, sama Allah kan, ya itu tentu saja kita harus persiapan. Nah, persiapannya itu seperti apa? Misalnya secara mental lah, kita harus paling nggak berusaha untuk menjadi bersih secara mental. Terus apalagi kalau kita spesifik ngomongin tentang haji gitu kan, haji itu kan
kewajiban ya, apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang udah mampu nih. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, gitu kan. Hmm, Apalagi kalau misalnya kita untuk usia kita nih, untuk teman-teman usia produktif itu kan bisa dibilang udah mampu gitu loh. Jadi kalau misalnya udah mampu berarti itu menjadi wajib bagi mereka. Nah, maka itu harus dipersiapkan sejak dini. Itu secara mental, apalagi secara kalau dari secara fakta di lapangan juga nih, apalagi seperti yang saya katakan tadi, haji itu sebenarnya nggak gampang untuk berangkatnya gitu, karena harus ada melalui masa tunggu. Soalnya kan di Indonesia sendiri kan warga muslimnya banyak banget dan antriannya juga panjang banget. Seperti kemarin saya baca itu, kita tuh antriannya sampai untuk Jakarta sendiri nih, nanti bisa dicek tuh di Kemenak, itu sampai 50 tahun. Per tadi pagi saya ngecek tuh hmm. antriannya sampai 50 tahun. Itu kan panjang banget, makanya kan harus disiapkan sejak dini gitu. Jadi kalau misalnya sedikit telat aja kan kita nanti bayangnya daftarnya kapan, nanti berangkatnya 50 tahun lagi, itu kan semakin menunda keberangkatan kita. Makanya itu Betul. yang membuat haji itu perlu disiapkan sedini mungkin gitu loh. Intinya kayak gitu sih, Kak. Betul. Oke nih Mas, kalau misalkan sebetulnya nih kalau misalkan generasi milenial maupun generasi Z ini nih Mas, apakah sudah sebetulnya tuh mereka ini nih sudah membuat rencana keuangan untuk ibadah haji ini nih Mas? Karena kan seperti yang tadi Mas mention di awal, mungkin kalau kebanyakan kayak generasi milenial atau generasi Z itu apa ya, lebih mementingkan duniawi gitu ya Mas, apalagi terkait kayak misalkan apa-apa sekarang serba online gitu, kayak untuk mungkin uangnya kebanyakan dihabiskan untuk membeli kopi atau misalkan membeli barang-barang yang tidak berguna nih Mas. Nah itu gimana nih Mas kalau misalkan untuk membuat perencanaan keuangan generasi Z dan generasi milenial ini nih Mas? Oke, jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk arah investasinya tuh udah ada. Nah, sekarang nih momentum juga buat kita untuk mengingatkan teman-teman bahwa investasi itu juga buat investasi akhirat lah gitu. Intinya gitu. Mm-mm. Jadi nggak hanya investasi untuk beli rumah, nggak hanya untuk beli kendaraan atau buat liburan, tapi ada hal yang penting lainnya yang membuat kita harus untuk melaksanakan itu gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin haji gitu. Nah caranya gimana sebenarnya? Kalau kita masuk ke pengelolaan dana gitu kan, banyak caranya. Jadi intinya kalau misalnya pengelolaan dana kan macam-macam gitu, Kak. Jadi ada kita ngomongin misalnya kayak Elizabeth Warren gitu kan, dia orang senator Amerika, dia punya prinsip sendiri tuh dalam pengelolaan uang, kayak 50 30 20. Nah, itu 50 itu untuk biaya kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, 30 itu untuk leisure itu untuk main-main, hiburan dan needs lah intinya. Nah, 20 itu untuk investasi. Nah, itu baru satu contoh. Ada juga contoh lain dari Singapura tuh, namanya kalau nggak salah Lee Ka-shing. Lee Ka-shing itu juga punya prinsip sendiri dalam pengelolaan uang. Pokoknya setiap penerimaan kita, pendapatan kita itu dibagi jadi 5. Itu mirip-mirip. Jadi mungkin lebih banyak kan, kalau tadi 3, sekarang 5. Itu ada kayak untuk kebutuhan sehari-hari itu 30%. Terus untuk networking, nah ini Lee Ka-shing ini sebenarnya cocok untuk teman-teman yang profesional gitu loh, sama seperti mungkin kita yang butuh untuk develop skill atau enhancing our career gitu. Makanya dia menyarankan ada networking juga, terus ada kebutuhan untuk pengembangan diri, terus ada investasi juga. Nah, investasi menurut dikasih itu 25% gitu. Nah, kalau tadi kan Elizabeth Warren itu 20%. Kalau dikasih itu 20% untuk investasi gitu kan, yang sisanya untuk misalnya kebutuhan liburan atau leisure seperti yang Elizabeth Warren tadi. Tapi ada juga nih, saya sukanya itu yang 1 2 3 4 gitu. 10% itu untuk charity, 20% itu untuk investasi, dan 30% itu untuk investasi produktif, misalnya beli rumah dan lain-lain, baru 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemiripannya apa? Sebenarnya bisa dikatakan bahwa untuk investasi itu biasanya digunakan sekitar 20-30%. Kalau misalnya Elizabeth Warren tadi caranya kan 20% untuk investasi gitu kan. Dikasih 25%. Kalau yang saya suka tadi itu bisa sampai 20-30% tuh. Nah, itu tuh sebenarnya alokasinya beda-beda.
Nah, kenapa saya suka yang 1, 2, 3, 4? Karena lebih cocok sih. Karena ada faktor charity-nya juga ya. Karena sebagai orang Muslim kan wajib ada zakat juga, ada apalah sodako lah gitu. Sedekah. Iya betul. Jadi intinya kayak gitu sih. Pada intinya kita harus menyisihkan sekitar 20% atau 30%, meskipun kalau misalnya kita ngomong in general gitu tergantung nih keuangan teman-teman seperti apa, tapi pada umumnya kalau kita ngomongin untuk investasi itu 20%. Nah itu kan 20% kita ngomongin secara umum ya, bisa untuk mobil, bisa untuk beli rumah. Nah kita harus pinter-pinter nih berkompromis dengan target kita. Makanya kalau misalnya kita ini kan dalam rangka mengingatkan teman-teman untuk berhaji juga kan, untuk investasi rohani itu penting lah, investasi untuk akhirat. Makanya ya kita harus berkompromi juga nih dengan tujuan kita di dunia itu, nggak boleh jomplang banget dengan yang ada di akhirat gitu kan. Makanya dari porsi 20% atau 30% tadi saya hanya memberikan gambar dari 3 contoh tadi, yaitu terserah teman-teman lagi nanti baliknya seperti apa. Yang penting kan ini harus dibalikin di situ juga, dari 20% itu harus ada disisihkan untuk biaya haji kayak gitu. Nah nanti bisa juga mana yang harus dikompromikan, apakah saya harus menurunkan standar hidup saya untuk biar cepat-cepat biaya daftar haji gitu, atau saya harus mengorbankan jalan-jalan saya dulu nih, saya harus ngurangin kopi, ngurangin rencana liburan saya, yang penting daftar haji dulu nih kayak gitu sih. Soalnya perlu diketahui juga nih Kak, kalau sekarang daftar haji kan agak mahal ya, 25 juta kan. Nah itu kan bukan uang yang sedikit juga kan buat kita, jadi harus Betul. perlu di planning juga dalam beberapa tahun ke depan gitu sih. Misalnya kita bisa dari 20% yang kita alokasikan tadi itu kita bikin target lah. Nah setelah kita tahu nih alokasi dari pendapatan kita mau untuk apa, terus investasinya itu untuk dibagi untuk apa aja kan. Nah baru itu kita menentukan tujuan nih, kapan mau daftarnya. Nah misalnya itu sebenarnya kembali lagi tergantung ke kemampuan teman-teman ya. Bisa juga 3 tahun, 5 tahun gitu. Misalnya 5 tahun, kita pengen 5 tahun dari sekarang. Misalnya kalau first jobber kira-kira 21, 22 udah mulai kerja kan ya. Misalnya ya udah nih saya ngumpulin 5 tahun lagi, target saya bisa buka tabungan haji gitu kan. Ya udah 25 juta itu dibagi dalam 5 tahun kan, ya kira-kira sekitar 700 ribuan lah, 700 ribuan gitu. Itu kita sisihkan setiap bulan untuk membuka tabungan haji gitu. Bisa juga yang mau cepet nih 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan otomatis lebih tinggi juga ya. Oh maaf, tadi yang 5 tahun itu kalau nggak salah saya hitung yang 5 tahun itu 400-an ribu. Nah kalau yang 3 tahun maju itu otomatis kan lebih cepat kan, makanya itu sekitar 700 ribuan gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi memang kita harus pintar-pintar nih mengalokasikan uang yang kita terima dari tadi, tergantung nanti teman-teman mau ngikutin yang mana. Tadi kalau saya memberikan contoh 3 tadi kan, yang Lee Ka-shing, yang Elizabeth Warren, sama yang 1, 2, 3, 4. Yang penting kan kita harus berkompromi, uang investasi kita itu harus disisihkan juga untuk haji gitu, mana yang harus disesuaikan lah. Tapi intinya kayak gitu, kita harus punya target lah, dalam 3 tahun atau 5 tahun kita harus mulai daftar haji. Karena ya seperti fakta yang saya sampaikan tadi kan, bisa lama banget tuh 50 tahunan nunggunya kayak gitu. Betul. Mungkin adalah kunci utamanya juga adalah kedisiplinan nih ya Mas. Karena mungkin kalau misalkan nggak disiplin juga, nanti kita malah duitnya jatuh kemana-mana gitu. Sama mungkin satu lagi nih Mas. Iya betul. Selain kita harus sisihin itu kan ya disiplin udah pasti ya. Makanya yang pertama kan perencanaannya keuangan. Terus masalah disiplin itu kan gimana caranya kita mematuhi apa yang kita planning gitu loh. Ya itu tergantung teman. Makanya harus disiplin juga nih. Jangan sampai wah saya bulan ini niat banget nih mau berangkat haji, tapi tiba-tiba bulan depan ada konser Westlife nih. Nah ya benar. Ya itu ya sama aja dong. Makanya ya betul. tadi harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk hal yang lebih prioritas dulu gitu kan, kayak gitu.
Bener, sama mungkin satu lagi nih Mas yang perlu sobat dan mungkin teman-teman semua nih kalau misalkan mau berinvestasi itu harus menggunakan uang dingin ya Mas. Jangan sampai nih mereka mau investasi tapi malah minjem di pinjaman Pinjam. online gitu. Itu Iya, justru iya, yang berbahaya nih Sob. iya, Jadi harus betul, betul. menggunakan dana dingin. Seperti itu ya Mas. Iya, apalagi kan kita ngomongnya ini untuk ibadah gitu kan, apalagi Betul. ibadahnya haji kan, haji bagi yang mampu gitu loh. Artinya kalau misalnya belum mampu, ya itu sebenarnya tidak menjadi kewajiban gitu kan, yang intinya mampu dulu. Nah, kalau misalnya sampai sampai minjem ke pinjol itu kan sebenarnya secara finansial belum mampu gitu loh. Jadi Bener. ya ya udah nggak usah tergesa-gesa gitu. Makanya kita pelan-pelan dulu aja, kita sisihin uang kita ditabung dulu biar menandakan kalau kita itu benar-benar mampu, jangan langsung ke apa minjem pinjol itu nanti malah menyusahkan apa ya secara cash flow kan itu nanti agak Iya. ribet juga kan gitu. Betul. Wah, Masya Allah nih pembahasan kita seru banget nih Mas sore hari ini. Ya. Nah, kita langsung beralih nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada beberapa nih Sobat Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman yang sedang menonton live sore hari ini yang tadi aku bilang di awal masih bingung nih Mas. Kira-kira kapan sih harus mulai nabung untuk dana haji ini nih Mas? Wah, kalau kalau pertanyaannya kapan sih, jawabannya ya secepatnya gitu kan, soalnya kan kita tahu masa tunggunya kan lama banget, makanya Betul. ya itu kalau bisa sekarang mulai deh dimulai planning tuh, Mm-mm. mikirin gimana caranya untuk mendaftar haji. Soalnya kan kalau kita ngomongin planning, ngomongin daftar haji itu kan ada dua hal yang harus kita siapkan ya sebenarnya. Planning, menyiapkan dana untuk pendaftaran karena pendaftaran 25 juta. Setelah itu kan kita juga harus memplanning lagi nih untuk pelunasan dari dana haji yang kita butuhkan kayak gitu. Soalnya kan itu juga juga dananya itu kan kecenderungannya naik terus gitu kan. Seperti Betul. soalnya kebetulan kan saya juga udah alhamdulillah udah daftar juga kan tahun 2019. Nah, tahun 2019 kan daftar 25 juta tuh. Nah, pada waktu itu dikasih tahu bahwa pelunasannya itu 30 juta. Jadi kan harus kumpulin 5 juta lagi kan biar lunas. Nah, tahun 2022 ini kemarin saya baca di berita bahwa biaya haji itu untuk satu orang itu naik jadi 39, sekian juta lah. Nah, artinya Hmm. memang biaya haji itu setiap periode itu berubah. Kemungkinannya memang kecenderungannya naik gitu. Memang yang fix itu kan biaya pendaftarannya 25 juta itu untuk mendapatkan nomor porsinya dulu biar kita ngebooking nih kursi buat kita berangkat ke haji gitu kan. Yang penting kan ininya dulu. Iya, Artinya kita betul. harus mengamankan 25 juta ini dulu. Nah, caranya kalau kembali ke pertanyaan tadi kapan ya kira-kira secepat mungkin. Soalnya kan kalau kita nanti semakin mundur daftarnya otomatis kan semakin stretch juga ya, semakin panjang juga Betul. antriannya kayak gitu sih ya. Jadi ya kalau ditanya kapan ya kalau bisa setelah live ini kita langsung mikirin lah harus nabung gimana gitu. Langsung direncanakan gitu ya Langsung Mas. direncanakan betul. Oke deh, nah kalau tadi kan kita sudah bahas nih Mas, kapan waktu yang tepat untuk nabung dana haji ini nih Mas. Nah kalau sekarang nih, gimana nih cara mengatur keuangan untuk bisa nabung di dana haji ini? Karena kan mungkin banyak juga nih Mas, Sobat Pasar Modal Syariah semua yang di sini mungkin menjadi salah satu generasi sandwich nih, sampai akhirnya tuh mereka bingung nih untuk mengalokasikan dananya untuk nabung aja tuh susah karena mungkin lebih mementingkan untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini nih gimana nih Mas caranya nih Mas? Oke, sebenarnya agak repot juga ya kalau ngomongin generasi sandwich. Soalnya kan itu intinya kan kita harus spending ke atas dan spending ke bawah gitu kan. Spending ke orang Betul. tua juga spending ke anak kita atau yang udah punya anak atau kebutuhan sendiri lah gitu. Tapi intinya kalau misalnya ngomongin apa ya budgeting apakah status kita sebagai generasi sandwich ya balik lagi emang ada sesuatu yang harus dikorbankan karena kita harus membiayai sesuatu yang di atas kita berarti kita harus mengurangi biaya hidup kita yang lain gitu. Cuma kalau misalnya kita fokusnya kepada sisanya dari apa yang yang harus kita investasikan gitu nih. Soalnya kan kita mengasumsikan bahwa udah nih kebutuhan kita untuk sekarang udah selesai, kita baru mikirin untuk kita kemudian mikirin untuk investasi ke depannya gitu loh. Sebenarnya nah itu ada banyak cara tuh, mulai dari investasi di reksadana atau di produk-produk yang lain gitu loh, intinya kayak gitu sih.
Betul. Nah, mungkin tadi yang Mas Rizan bilang, salah satunya adalah dengan melakukan investasi di reksadana. Karena Ya, dapat betul. dibilang, dengan investasi di reksadana tuh kalian bisa mulai dengan, apa ya, nominal apa ya, bisa terjangkau gitu ya, Ya, Mas ya. rendah 10.000 Nah, bisa. betul. Nah, jadi tuh mungkin nih masih banyak juga nih Mas yang masih bingung kira-kira apa sih perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional ini nih Mas. Oh, oke oke oke. Iya iya betul betul. Soalnya kalau kita kita ngomonginnya tentang untuk haji gitu kan otomatis memang ya dari sisi modal pun juga harus dikatakan modal yang bersih gitu kan. Makanya Betul. otomatis tempat terbaik untuk menabung ya di instrumennya syariah, apalagi khususnya di reksadana syariah gitu kan. Nah, sebenarnya perbedaannya apa terkait syariah dan konvensional itu ada beberapa hal. Yang pertama kan pengelolaannya dari pengelolaan MI-nya. Jadi MI itu yang menerbitkan reksadananya kan. Nah, pengelolaannya itu seperti apa? Tentu saja yang mematuhi prinsip-prinsip syariah gitu kan. Kita harus fokus kepada apa ya prinsip syariah yang ada. Nah, salah satu prinsip syariah itu adalah MI itu untuk merancang reksadana itu harus ditempatkan dananya itu harus ditempatkan ke produk-produk yang memenuhi standar syariah. Jadi ada namanya itu daftar efek syariah gitu kan. Nah kalau misalnya yang konvensional itu memang tidak terlalu fokus pada daftar efek syariah ini. Cuma kalau misalnya kita bicara tentang produk syariah, apa khususnya reksadana syariah, kita harus benar-benar fokus nih yang produk-produk syariah yang apa ya yang aman gitu secara prinsip syariah itu apa? Nah itu ada daftarnya, daftar efek syariah gitu. Nah daftar efek syariah itu diterbitkan oleh OJK berdasarkan peraturan dari DSN MUI gitu kan. Nah kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya tentu saja kalau menurut saya yang penting ya yang membedakan bahwa syariah dan konvensional itu apa misalnya teman-teman masih ragu nih syariah ini benar-benar syariah atau enggak sih. Prinsip syariah itu reksadana syariah itu sebenarnya udah memenuhi udah diklaim ada fatwanya dari DSN MUI itu dari fatwa tahun 2000 fatwa nomor 20 tahun 2001 itu DSN MUI udah mengatakan bahwa reksadana syariah itu halal gitu. Jadi itu menjadi tempat yang safe lah buat teman-teman semua menyimpan dananya ke reksadana syariah gitu. Nah itu kalau bedanya reksadana syariah dan konvensional ya. Tapi intinya jangan khawatir teman-teman semua bahwa ini udah apa ya udah jauh dari riba dan yang harta-harta yang yang haram lah intinya kayak gitulah. Intinya udah safe kalau di reksadana syariah kayak gitu. Betul, wah Masya Allah nih. Nah nih Mas, kalau misalkan tadi ngomongin soal reksadana syariah gitu untuk mempersiapkan dana haji, kira-kira nih Mas jenis investasi reksadana apa nih yang cocok untuk mempersiapkan dana haji maupun umroh ini nih Mas? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin nabung ya, ngomongin nabung untuk mendapatkan 25 juta dulu nih. Soalnya kan ada seperti yang saya bilang tadi kan ada 2 tahap nih. Kita harus ngomongin Betul. 25 juta dulu baru ngomongin sisanya untuk pelunasan nih. Nah, sebenarnya target utama ya ketika kita mau memenuhi 25 juta itu paling enggak dana yang kita kumpulkan itu kan tujuan utama dulu nih. Dana yang kita kumpulkan itu tidak berkurang dulu. Nah, kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita harus menemukan produk-produk yang memenuhi syarat tersebut. Nah, misalnya boleh aja nih teman-teman nyimpen ya udah saya menyisihkan uang aja di tabungan gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi misalnya mau ngumpulin sampai sampai 5 tahun gitu kan. Nah, kita harus ngumpulin 400.000. Kalau misalnya itu ditaruh di tabungan kan setiap bulan ada biaya admin gitu kan. Nah, itu otomatis akan tergerus tuh. Nah, kalau tabungan di situ tuh kekurangannya. Nah, makanya kita alihkan ke reksadana nih. Nah, kira-kira reksadana apa yang memenuhi persyaratan tadi yang kira-kira kemungkinan nilainya itu tidak berkurang lah biar investasi kita itu paling enggak dana yang kita kumpulkan itu aman dan kita daftarnya itu sesuai target keinginan kita. Nah, produk yang paling tepat itu sebenarnya ada dua kalau menurut saya itu ada pasar uang dan fixed income. Kalau pasar uang itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan
deposito di perbankan, hanya ini udah di blended dari deposito beberapa bank, jadi untuk returnnya itu optimal. Nah, salah satu keuntungan di reksadana juga itu selain target utama kita tadi ya, target utama kita kan dananya nggak berkurang tuh. Nah, kalau di reksadana kita masih juga mendapatkan potensial return juga, potensial keuntungannya itu ada gitu loh. Jadi tidak serta merta tidak berkurang aja, tapi ada kemungkinan bahwa kita mendapatkan keuntungan gitu juga. Makanya kalau misalnya ditanya produk apa nih, produk reksadana apa yang cocok, ya kemungkinan memang saya menyarankannya kalau nggak di pasar uang atau di fixed income gitu. Nah, fixed income itu sendiri sebenarnya produk dengan underlying-nya itu bersifat utang. Cuma kan utangnya tadi kembali lagi ini dengan prinsip syariah. Jadi mungkin bentuknya seperti kalau utang dengan akad syariah itu kan sukuk gitu kan namanya. Jadi lagi-lagi itu memenuhi prinsip syar'i lah. Jadi lumayan aman untuk buat modal beribadah gitu loh. Jadi kita tidak usah khawatir dana kita itu kotor. Jadi kalau di reksadana syariah, apakah itu pasar uang, apakah itu fixed income, insya Allah bisa aman lah. Selain aman, kita juga bisa memastikan bahwa target kita, sesuai time frame itu bisa tercapai lah, intinya gitu. Oke deh, kita langsung masuk aja nih Mas ke pertanyaan terakhir nih Mas Oke. Rizan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sobat semua nih. Nah, gimana nih Mas buat sobat pasar modal syariah yang sedang menonton live sore hari ini untuk mulai investasi di reksadana? Oh, ya kalau gimana caranya sebenarnya sekarang kan udah mulai banyak udah mulai banyak kesempatan, chance-nya tuh banyak, dan temannya itu juga banyak, seperti yang kakak bilang tadi kan, sekarang investasi reksadana kan 10.000 juga bisa, murah banget. Dan gimana caranya, ya udah kita sekarang marketplace-nya juga udah banyak, setiap MI itu juga udah punya marketplace sendiri, jadi kita tinggal pilih aja nih yang cocok sesuai dengan kita, atau yang memudahkan untuk kita gitu loh. Intinya yang mudah aja buat kita cari marketplace yang cocok, terus kita siapkan data diri kita seperti apa, terus baru daftar, nanti baru beli reksadana yang sesuai dengan profil kita lah, profil dan tujuan kita. Misalnya tujuannya buat haji, ya tadi milih yang pasar uang syariah gitu. Itu yang penting kita milih tempat yang ya cocok lah, sesuai, yang nyaman lah buat yang dirasa nyaman buat teman-teman masing-masing gitu sih. Betul. Oke deh, kalau gitu kita langsung jawabin aja nih Mas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di komen dan juga di question box nih Mas. Nah, mungkin langsung aja nih Mas ke pertanyaan pertama. Ada yang nanya dari mab.elf. Dia nanya, untuk mempersiapkan dana haji ini, apakah harus memiliki dana darurat terlebih dahulu? Nah, itu gimana tuh Mas? Sebenarnya, ya. Sebenarnya dana darurat ini agak bisa dibilang investasi, bukan dana yang harus kita siapkan, tapi tapi kan dana itu kan tidak terpakai setiap bulan gitu loh. Nah, kembali lagi ke poin saya tadi, ketika kita mau menyiapkan dana haji, kita harus sacrificing dana-dana yang lain. Nah, kembali lagi ke teman-teman, apakah ini kalau ngomongin lebih teknis sendiri kan, soalnya kan kalau dana darurat itu fungsinya buat apa sih? Biasanya kalau misalnya kita tiba-tiba sakit gitu, atau tiba-tiba kita punya terkena mobil, PHK gitu ya Mas? Iya, kena PHK, mobilnya rusak, atau kena PHK juga. Nah, itu likelihood-nya itu seperti apa gitu loh. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman masih kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang saya bilang tadi itu kecil, ya udah, itu bisa dikorbankan dulu. Kita fokus yang sesuatu yang prioritas dulu nih. Soalnya kan tadi kan kita udah ngobrol banyak hal tentang daftar haji itu lama banget nih, dan ketika kita nunda itu nanti malah kemungkinan makin lama gitu. Jadi kalau saran saya sih memang harus dipikirkan juga nih, dana haji itu cukup diprioritaskan lah. Nah, itu, tapi ada juga mungkin teman-teman yang likelihood-nya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya darurat tadi itu kemungkinannya tinggi, ya berarti tetap aja harus dana daruratnya harus jalan, tapi juga
harus mulai memikirkan untuk menyisihkan buat nabung haji. Nah, dengan itu berarti harus ada pos-pos lain yang dikurangin gitu kan. Misalnya ya mau nggak mau kita beli baju tiap bulannya dikurangin atau kita jalan-jalannya dikurangin kayak gitu sih. Soalnya kan dua hal itu cukup penting ya. Tapi ya poin saya sih seperti itu. Kira-kira likelihood dalam hal-hal untuk dana darurat itu seperti apa gitu. Kalau misalnya oke-oke aja, harusnya prinsip kembali lagi ke prinsip ke yang paling prioritas itu yang mana kayak gitu. Nah dalam hal ini memang haji cukup bisa diprioritaskan sih kayak gitu. Betul, dan ada yang harus dikorbankan gitu ya Mas Iya Rizan betul ya. betul betul. Oke deh, ini kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Invesya. Dia nanya kalau haji kan jangka panjang, apakah porsinya lebih banyak dimasukkan ke reksadana saham? Nah gini, nah ini dibagi jadi dua ya. Kalau saya tadi jangka panjang gitu kan, asumsi saya itu setelah kita dapat nomor porsi gitu kan. Memang ada dua bagian nih. Yang pertama kan investasi untuk daftar nomor porsi. Nah kalau misalnya daftar nomor porsi kan kita targetnya secepat mungkin biar dapat nomor porsinya kan. Nah itu kita harus nyari instrumen yang safe lah, seperti yang saya bilang tadi, nilainya tidak turun. Nah setelah itu ketika kita udah dapat nomor porsi nih, kan kita punya time span yang lama nih. Nah kembali lagi ke prinsip investasi pada umumnya ya, kalau misalnya time frame-nya lama itu teman-teman agak bisa dibilang lebih kreatif lah dalam menempatkan dana kita. Soalnya kan kita time frame-nya lama, jadi kita bisa menempatkan dana kita ke instrumen yang sedikit lebih beresiko gitu kan. Semakin lama semakin beresiko itu tidak terlalu bermasalah. Misalnya tadi contohnya ke reksadana saham, boleh-boleh aja. Cuma kan kembali lagi kita harus melihat apakah timing sekarang itu cocok enggak untuk membeli reksadana saham, dan prospeknya reksadana ini ke depannya sampai waktu misalnya kita nunggu 20 tahun gitu. Nah, dari 20 tahun itu apakah reksadana saham itu akan terus bertumbuh atau tidak, itu perlu dipertimbangkan juga. Tapi kesimpulannya sih ya seperti tadi, ketika kita udah fokusnya itu dapat nomor porsi dan fokus pada pelengkap pelunasan biaya haji, itu kan sambil nunggu nih bisa let's say 20 tahun lah, 20 tahun atau 30 tahun gitu. Itu kita bisa menempatkan dana kita di aset-aset yang sedikit lebih berisiko gitu sih intinya. Termasuk reksadana saham tadi. Oke deh, nah semoga menjawab nih tadi yang bertanya Invesya. Nah ada lagi nih Mas pertanyaan dari ubi_official12. Si Jago ini apakah ada aplikasinya Kakak? Apakah sudah diawasi oleh OJK? Terima kasih. Oh ya, jadi si Jago ini kan sebenarnya aplikasi kami ya dari PNM, dan apakah udah diawasi OJK? Tentu saja kita udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kita apapun aktivitas kita udah aman, udah dijamin bahwa kita mengikuti segala peraturan yang dibuat OJK. Jadi semuanya aman. Nah, apakah aplikasinya si Jago ada? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi untuk saat ini sih saya rasa masih under development ya. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman penasaran nih mau ikutan ngelihat-lihat reksadana yang si Jago punya, bisa lewat webnya langsung kayak gitu sih. Atau mungkin mau mengetahui info lebih lengkap mengenai reksadana, boleh langsung aja nih follow Instagramnya ya Mas ya. Iya, harus Oke deh. Oke deh, nih kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Sobat Syariah. Ada dari, sebentar, Muhammad Chandra Negara. Bedanya menabung di reksadana dengan menabung di ETF itu apa sih Mas? Oke. Sebenarnya reksadana dan ETF itu juga salah satu bisa dibilang reksadana juga. Nah, reksadana kan ada macam-macam, ada pasar uang, ada fixed income, ada saham juga. Nah, kalau pasar uang, fixed income dan saham itu kan kebijakannya tergantung MI-nya masing-masing. Nah, kalau ETF itu kan sebenarnya dia tuh reksadana yang mengikuti indeks tertentu gitu loh. Nah, bedanya apa ya? Mungkin kalau reksadana secara umum itu sifatnya lebih performance-nya itu lebih bebas, tergantung aset-aset apa yang ada di reksadana tersebut gitu loh. Nah, kalau di ETF kan dia performance dari ETF itu kan otomatis mengikuti indeks yang menjadi benchmark. Misalnya ETF-nya terkait tentang IHSG, atau ETF-nya tentang LQ45, atau tentang
aset-aset yang lain lah yang dijadiin benchmark, atau juga ada indeks ESG sekarang yang mulai agak naik tinggi tuh, atau juga ada juga nih ETF yang fokusnya di JII gitu kan kalau yang syariah. Nah itu bedanya apa ya, sebenarnya fokusnya di situ. Kalau misalnya di reksadana itu kemungkinan ada returnnya itu bisa lebih tinggi dari benchmark, karena kalau JII kan ya jadi dijadiin benchmark. Nah, MIMI itu kan mikirnya gimana caranya untuk lebih tinggi dari benchmarknya kan. Nah kalau ETF, tujuannya ETF itu sebenarnya membuat fund itu yang disamakan, performance-nya itu yang disamakan dengan indeks yang dijadiin acuan, misalnya JII tadi. Jadi ya returnnya disesuaikan sama JII, tidak akan jauh-jauh dari situ. Perbedaan intinya sih seperti itu. Oke, semoga terjawab nih Mas Muhammad Chandra Ya. Negara. Oke deh, Masya Allah nih Mas, nggak terasa juga live kita harus diakhiri nih Mas di sini. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Mas Rizan dan juga PNM Investment Management. Mungkin nih Mas, sebelum kita mengakhiri live sore hari ini nih, mungkin dari Mas Rizan sendiri ada closing statement nggak nih Mas? Untuk Oke. Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman yang menonton live sore hari ini nih Mas. Oke, jadi kalau dari saya ya, ini sebenarnya akhir-akhir ini kan kembali lagi ini jadi momentum buat kita semua nih, karena kita semua juga pada tahu bahwa daftar haji itu jadi lama banget. Kemarin jadi banyak pemberitaan di mana-mana gitu kan. Ya ini jadi apa ya? Meskipun di satu sisi itu cukup ini kayak agak negatif ya beritanya. Cuma dalam berita itu kan ada jadi hikmah tersendiri buat kita bahwa oh Betul. ini loh kita harus menyiapkan sedini mungkin. Nah itu jadi buat closing statement saya sih buat teman-teman semua yang mendengarkan ini, ya kita harus tahulah bahwa investasi haji itu penting, bahwa itu kan juga investasi untuk akhirat kan. Jadi kalau misalnya apalagi yang teman-teman yang udah kerja itu kan menjadi wajib bagi kita semua. Jadi ya kalau bisa diusahakan lah gitu bagaimana caranya, meskipun harus mengurangi gaya hidup atau mengurangi porsi yang lain kayak gitu, gitu sih. Kita jadikan momentum Betul. ini untuk cepet-cepet daftar haji lah, biar tenang kalau misalnya kita udah menunaikan kalau kita kan daftar haji kan udah dianggap niat lah sama Allah gitu Betul. kan. Makanya ya udah kalau bisa buruan daftar lah kayak gitu. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu ya, Mas? Daripada uangnya Betul. terpakai untuk Nanti hal-hal yang makin tidak lama. penting gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Oke deh, kalau gitu karena keterbatasan waktu juga nih, Mas. Jadi kita harus mengakhiri live sore hari ini. Siap, siap. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Riza dan juga Ya, Investment Management nih yang sudah menyempatkan waktunya untuk live bareng bersama Pasar Modal siap, Syariah terima dan kasih. sudah berbagi banyak informasi yang sangat Ya. insightful banget nih, Mas, ke Sobat Pasar Modal Syariah. Semoga menjadi keberkahan juga nih buat Mas Rizan dan juga Amin, tim amin, amin. semua. Oke deh kalau gitu, Ya, jangan lupa aku follow si iya, jago ya. betul. Nah, jangan lupa juga nih untuk Sobat Sobat Syariah nih, follow juga Instagramnya PNM Investment Management untuk mengetahui informasi lebih, apa ya, lebih lengkap ya Mas mengenai reksadana syariah ini nih. Jadi kalau ada update-update terbaru, mungkin langsung aja nih ke Instagramnya. Oke deh, kalau gitu aku izin mengakhiri live-nya ya, Mas. Salam untuk Terima teman-teman kasih. PNM Investment Management semuanya. Stay Ya, safe and stay healthy. ya. Kalau begitu, Terima kasih Kak terima kasih Aping. Mas Rizan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah menonton live sore hari ini sampai akhir. Dan nanti dan mungkin untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang tadi tidak menonton dari awal, nggak usah khawatir karena nanti Sobat semua bisa cek aja di IGTV-nya Pasar Modal Syariah karena nanti akan diupload di sana. Jadi Sobat semua bisa menonton ulang nih dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa juga nih untuk Sobat semua untuk selalu apa ya, follow Instagramnya Pasar Modal Syariah dan untuk mengetahui update-update terbaru mengenai investasi dan juga perencanaan keuangan, dan jangan lupa juga untuk mampir ke website Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com nih Sob. Oke deh kalau gitu aku Aping izin pamit, sampai ketemu di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.